Inside Storyan, kembali lagi di Inside Story with Anggi bersama saya, Anggi Pasaribu. Teman-teman, baru-baru ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang nggak terasa, usianya sudah mencapai 78 tahun. Yang kalau dipikir-pikir, nggak gampang loh untuk meraih dan bahkan mempertahankan kemerdekaan itu. Saya jadi ingat pernyataan dari Bapak Proklamator, Bung Karno, yang waktu itu menyampaikan jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah agar kita bisa belajar dari masa lalu. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Teman-teman, kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini nggak jatuh dari langit bagai keajaiban. Tapi semua kita dapatkan dengan perjuangan dari para pahlawan dan rakyat yang saat itu berjuang supaya kita, para penerus bangsa ini bisa menikmati kemerdekaan dengan nyaman, bisa merasakan kebebasan dengan aman, termasuk mempertahankan kemerdekaan. Teman-teman nggak tahu ada berapa banyak nyawa yang hilang demi mewujudkan mimpi dan juga cita-cita bangsa yang berdikari lepas dari penjajahan. Lebih dari 3 abad, kita dijajah, dibodohi, dan diperas tenaga dan sumber dayanya. Sampai akhirnya, perjuangan para pahlawan yang menumpahkan air mata dan darah berhasil merebut kemerdekaan itu untuk kita semua. Kita merdeka karena mereka. Lepas dari belenggu penjajahan di tanah air, tak lepas dari andil para pejuang. Bisa dibilang, segala nikmat yang kita rasakan saat ini adalah hasil perjuangan mereka. Ya, mereka ini, yang kala itu mempertaruhkan hidup dan matinya demi bangsa Indonesia tercinta. Bisa saya rasakan semangat perjuangan dan nasionalisme yang masih berkobar di jiwa mereka, meski usia sudah tak lagi muda. Kita kayak ngobrol, kayak cerita aja ya Pak ya? Ya. Berarti waktu itu Pak Yono tahun berapa Pak waktu itu? Apanya? Pas lagi untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Tugasnya. Yeah. Itu di tahun berapa ya Pak? Kita kalian roll lagi ya? Ya, saya termasuk veteran pembela. Veteran pembela. Nah, pembela itu membela kemerdekaan. Jadi saya masuk tahun 65. Oh, tahun 65. Berarti pas lagi momennya PKI dong? Iya, itu momen itu. Itu saya tes masuk itu sedang apa ya? Sudah kejadian dan apa namanya di mana-mana ditumpas dia. Karena saya di Surabaya kan. Oh. Nah, itu di kampung saya itu di Surabaya itu masyarakatnya itu sedang giat-giatnya untuk mencari orang-orang yang kira-kira waktu itu aktif dalam kegiatan. Waktu itu masih ada PKI, ya, ada pemuda rakyat. Nah, jadi itu kira-kira kegiatannya dari. Dan saya bukan mengalami ya, mengalami kejadian terjadi itu. Saya waktu itu sudah mau selesai sudah selesai ujian SMA. Jadi waktu tahun 65 itu Pak Yono masih umur berapa? Belasan dong ya?
Ya, Belasan. saya kelahiran 44. Berapa kira-kira itu ya namanya? Sekitar 21 lah ya. Tahun 65 kan? 21 ya, iya 21 lah. 21. Ya. Nah, waktu itu yang dilakukan apa, Pak? Jadi saya setelah masuk tentara itu kegiatan dari kita itu pemberantasan sisa-sisa yang terlibat dari organisasi PKI itu. Itu saya ikut dalam kegiatan untuk penumpasan itu, mencari orang dan memperinterogasi dan sebagainya untuk supaya mereka yang terlibat itu ya ditangkap, ditahan, dan waktu itu dibuang ke sana kan, ke Pulau Buru kan. Kenapa ke sana? Saking banyaknya. Jadi tim yang memproses itu yang kira-kira bukan tokoh, hanya masyarakat yang terlibat, yang kecil-kecil itu dibuang ke Pulau Buru. Tapi yang tokoh-tokohnya kan mungkin tahu ya, tokoh-tokoh itu diproses. Itu karena disiarkan di TV kan, bukan di radio kan, gitu. Dan saya itu ikut itu dalam arti kata ya lingkungan kita sendiri, kita jangan sampai ada yang, karena masih ada alasan-alasan sisa-sisa dari mereka yang di bawah tanah. Susah nggak sih, Pak, kalau kita bicara soal kedaulatan Republik Indonesia gitu ya? Ya. Kan orang selalu beranggapan bahwa selesai tahun 1945, 17 Agustus 45, yeay merdeka gitu kan. Padahal sebenarnya kan perjuangannya nggak selesai sampai di situ gitu. Ya. Nah, pengalaman Pak Yono sendiri susah nggak sih, Pak, untuk bisa terus mempertahankan Indonesia itu ya tetap berdaulat gitu? Ya, kita merdeka itu susah caranya. Tapi karena tekad kita, jiwa kita juang, pantang menyerah, tidak memikirkan apapun jiwa yang dikorbankan. Ya, yang penting kita harus merdeka. Karena pada waktu itu apa kekuatan kita? Persenjataannya minim. Dari hasil itu perampasan dari tentara Jepang yang kalah dengan sekutu waktu itu. Ya, itu yang kita modal yang kita ambil. Kita yang lain-lain yang tidak punya senjata apa? Baru runcing. Pakai baru runcing itu menyerang, mungkin lihat di TV kan ya gambarnya itu bagaimana waktu di Surabaya hanya modal baru runcing dan beberapa senjata maju terus, tergeletak terus nggak bermikirkan nyawa. Yang penting mereka harus mengenyahkan penjajah. Saya cuma pengen tahu aja gitu loh, Pak, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini kan identik kalau anak-anak muda gitu ya. Ya dulu ada lomba makan kerupuk, lomba mindahin bendera, euforianya kan seperti itu gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri kan sudah pernah berada di situasi yang bisa dikatakan mencekam gitu. Bagaimana memperjuangkan, mendapatkan kemerdekaan bagi Indonesia yang kita bisa nikmati sampai saat ini gitu. Bisa diceritain nggak, Pak, momen-momen itu? Jadi waktu saya baru tamat dari SMA tahun 60, terus saya sempat kuliah di Unhas sampai semester 3. Tahu tahun 62 Soekarno bikin dekret untuk merebut kembali Irian Barat. Waktu itu terus dikomandokan, namanya Komando Trikora. Tiga perintah batalkan negara boneka Papua, bersiap sedialah untuk mobilisasi umum dan tancapkan sang merah putih di Irian Barat. Itu 3 komando. Itu kita karena dengar
komando begitu ya, terus saya daripada kuliah ya lebih baik kita bergabung ke dalam perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat, karena memang masih muda waktu itu, jadi pikiran kita tidak ada daripada kuliah, lebih baik memperjuangkan kemerdekaan supaya lengkap. Kan dulu kan waktu proklamasi kan dari Hindia Belanda, jadi Hindia Belanda itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya tahu waktu tahun 49 konferensi meja bundar di Den Haag, kok Irian Barat tidak dimasukkan. Jadi itulah yang mendorong saya waktu itu, lebih baik kita memperjuangkan supaya apa yang proklamasikan waktu itu lengkap, semua masuk ke dalam wilayah Indonesia. Makanya saya berjuang masuk ke Angkatan Laut pada saat itu. Kenapa Pak sampai-sampai mau nggak sekolah demi memperjuangkan Irian Barat? Ya. Kenapa segitunya gitu? Kok bisa, kan yang jadi pertanyaannya tuh, kok bisa segitunya ya cintanya sama Indonesia gitu? Kenapa Pak? Saya pikir karena naluri saya atau emosi saya waktu itu ingin supaya apa yang diproklamasikan oleh bapak-bapak pendahulu kita itu tergenapi. Kok kenapa harus ada separuh yang tidak masuk? Dan kedua juga waktu itu ada istilahnya mobilisasi. Mobilisasi itu pengertian saya bahwa bagaimanapun juga sebagai warga negara, saya wajib untuk ikut dalam mempertahankan negara. Jadi tidak peduli apa dia wanita atau laki-laki, asal warga negara masih bisa berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Supaya jadi, bisa dinikmati sampai anak cucu gitu ya? Anak cucu kita kemudian hari. Ya itulah yang membuat desakan saya untuk ikut dalam Trikora waktu itu. Saya sih mewakili generasi muda berterima kasih ya Pak atas perjuangannya. Sama-sama. Karena sekarang saya bisa bebas naik mobil kemana, saya bisa bebas jalan ke sana ke sini gitu kan. Karena ada perjuangan dari Pak Markus dan juga dari teman-teman veteran sekalian gitu. Kalau menurut Pak Markus sendiri, menurut Bapak gitu ya, makna kemerdekaan itu apa Pak? Menurut saya punya pengertian kemerdekaan itu bahwa hak manusia itu adalah kebebasan dan merupakan hak asasi setiap insan untuk merdeka. Dan kenapa kok kita orang asing, orang kulit putih kok yang berkuasa di negara kita? Jadi itu yang mendesak saya bahwa ya kan hak saya sebagai warga menjadi manusia tidak boleh dijajah oleh orang yang siapapun yang apalagi tidak sama ras gitu ya. Nah itu yang mendukung saya sampai berjuang begitu untuk merdeka. Berarti kemerdekaan itu untuk Pak Markus betul-betul sakral ya Pak? Ya betul lah kira-kira. Iya sih. Karena kan kita perlu tahu bahwa sebetulnya memperingati kemerdekaan ini bukan cuma sekedar lomba makan kerupuk, lomba panjat. Oh ya kalau sekarang gitu kan. Ya, kalau kita dulu pertaruhkan jiwa ya gitulah. Karena memang prinsip kita waktu itu ya berjuang itu mati atau hidup ya untuk bangsa kita gitu. Nggak takut tuh Pak, saat itu kan nggak ada yang tahu ya gitu. Ya. Kan saat itu nggak ada yang tahu pada saat Pak Markus gitu atau teman-teman lain lagi berjuang, kan nggak tahu apakah akan bertahan hidup atau bahkan mati di medan. Nggak pokoknya berserah sama Tuhan aja. Kalau Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk hidup ya kita hidup. Kalau mati ya memang untuk berjuang untuk negara. Jadi itulah prinsip. Kalau Soekarno sempat mengatakan bahwa dulu lawan kita adalah penjajah gitu. Ya. Tapi nanti lawanmu adalah bangsamu sendiri Ya, gitu. betul. Pak Markus punya tanggapan akan hal itu sekaligus bisa untuk mengingatkan kami masyarakat Indonesia untuk menghargai perjuangan para pendahulu. Betul.
apa yang dikatakan Bung Karno itu, bahwa perjuangan untuk generasi sekarang ini itu adalah lebih sukar daripada generasi kami, karena kami menghadapi musuh berbeda warna, berbeda bangsa. Tapi kalian nanti dan sekarang ini kalian akan menghadapi satu bangsa, bahkan satu rumah, kalau perlu satu organisasi bisa bermusuhan. Jadi tidak susah untuk melawan. Kalau kita dulu tahu ya dia bangsa asing, negara asing. Jelas gitu ya lawannya. Jelas kita musuh. Tapi kalau kalian nanti generasi ini tidak tahu, ya teman sepermainan di olahraga, tahu dia musuh kita. Dia masih lain, dia punya prinsip. Ya seperti sekarang ini kita satu negara, tapi masih ada yang mau memperjuangkan supaya Pancasila tidak ada, NKRI dibubarkan, apa segala kan. Itu kalian punya beban sekarang itu untuk mempertahankan NKRI. Kalian punya melanjutkan itu, mempertahankan itu, karena sampai saat ini masih ada orang-orang yang ingin Pancasila ditiadakan dan NKRI tidak ada. Ya itu yang jadi berat untuk generasi sekarang dibanding dengan generasi kami, hanya jiwa saja pertarungannya. Pokoknya ya mengusir penjajah keluar dari Indonesia saat itu hanya itu ya. Dan orang asing tidak ada lagi yang menguasai pemerintahan ya. Berarti sebenarnya untuk generasi kami dan yang akan datang perlu mengingat kembali, selain perjuangan dari bapak-bapak leluhur gitu kan, ideologi Pancasila harus tetap kita pegang, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apapun perbedaan yang terjadi di lapangan, perbedaan yang terjadi antara kita, tetap harus melihat Bhinneka Tunggal Ika itu ya Pak ya. Dipertahankan itu. Harus dipertahankan. Ini dapat pesan dari Pak Markus ini teman-teman, bahwa perbedaan itu sebenarnya kan sah ya Pak. Iya. Tapi kembali lagi jangan mengesampingkan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika berbeda tapi satu. Iya. Yang terakhir Pak Markus, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan buat kami-kami ini untuk bisa lebih mencintai Indonesia, untuk lebih bisa berkontribusi lebih lagi untuk bangsa ini. Saya pikir ya seperti kami dulu berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan, kalian juga berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Dulu di putaran ini ada angkatan pejuang, ada pembela. Kalau pejuang itu yang merebut kemerdekaan, sedangkan kami yang nama pembela, itu mempertahankan kemerdekaan itu. Dan itu kita kategorikan bahwa ada beberapa golongan pembela, ada Trikora, ada Dwikora, ada Seroja, ada Perdamaian, ada Anumerta. Itu semua itu pahlawan veteran yang berjuang mempertahankan. Nah sekarang meneruskan ini, kalian punya tanggung jawab untuk meneruskan supaya apa yang sudah direbut, apa yang sudah dipertahankan, kalian harus teruskan menjadi generasi yang akan datang, mempertahankan apa yang kami sudah rebut, apa yang kami pertahankan, yaitu Pancasila, NKRI, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Itu pesan yang harus selalu diingat. Ya. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Ya. Berbeda boleh. Ya berbeda boleh. Tapi kita satu. Kita satu. Ya betul. Meski sudah 78 tahun Indonesia merdeka, jasa para veteran seolah terlupakan. Hidup di bawah garis kesejahteraan dengan nilai santunan yang minim tentu perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah. Maaf
maaf ya, kalau kesejahteraan kayaknya kita kalau dikurang bilang kurang, kalau cukup bilang cukup ya, karena kita udah dilatih bagaimana caranya mengatur, meminit, istilahnya sejarah kita dahulu kita nggak menuntut banyak, yang penting kita pertama sehat. Syukur-syukur kita pemerintah khususnya negara memperhatikan veteran-veteran yang sekarang ini. Karena kalau dilihat gaji ya tunjangan ya kita bilang kurang ya kurang, cukup ya gimana caranya kita mengatur aja. Karena veteran ini kami merasa tersisih. Kami dibentuk dengan undang-undang. Bukan seperti ormas lain yang itu surat keputusan dari menteri, tapi kami dibentuk dengan atas dasar undang-undang. Nah, sampai saat ini kami masih mengharapkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini dukungan dalam pelaksanaan organisasi LGRI yang sampai detik ini belum terrealisasi, sehingga seolah-olah kami dianggap orang yang bagaimana ini yang mau dilaksanakan. Perjuangan kami ini bisa diteruskan. Adik-adik semua, di mana negara ini adalah milik kalian semua. Dan apapun yang terjadi negara ini adalah tanggung jawab kalian semua. Bagaimanapun perjuangan mereka di medan perang untuk kedaulatan Indonesia layak dihargai dan dihormati. Kenikmatan yang kita rasakan sekarang pun layak untuk mereka nikmati. Sebab Indonesia merdeka karena mereka. Saya pribadi tuh bisa dikatakan mungkin sudah merdeka ya, namun mungkin juga bisa buat orang-orang lain tuh belum merata gitu, belum merasakan apa sih itu kemerdekaan gitu. Kalau kita udah sadar dengan pikiran dan aware dengan apa yang ada di sekitar kita, itu menurutku udah gampang sih ke depannya buat bisa berkontribusi pelan-pelan untuk bisa ngerubah yang sesuatu yang harus masih bisa diperbaiki di negara ini.